Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman semuanya di channel kita Fatan and Fish, tempatnya ikan hias. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereview ikan yang ada di peternakan kita ataupun di farm kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa panen ikan moli, yakni jenis moli pakan ya teman-teman. Jadi moli-moli yang panjang itu dijadikan pakan, dan ini ada kurang lebih 14.000 ekor. Jadi bagi teman-teman yang yang memijahkan ataupun membudidayakan ikan moli, jadi nanti anakannya ada yang panjang dan ada yang balon sesuai dengan indukannya, dan yang panjang nanti bisa dijadikan pakan ikan-ikan yang besar ataupun ikan predator ya. Jadi ikan-ikan seperti ini harganya cukup murah, mulai dari Rp30 sampai Rp150, atau mungkin bisa sampai Rp200 per ekor. Jadi sesuai dengan ukuran, jumlah mengambil, dari mana mengambil ikan tersebut. Jadi ya harganya bervariasi ya, karena banyak sekali faktor. Jadi ya teman-teman ya bisa menilai sendirilah kenapa harganya berbeda-beda. Jadi nanti kita akan berikan informasi terkait bagaimana cara menghitung ikan sebanyak ini dan mungkin bagaimana pemasarannya. Jadi untuk ikan moli pakan seperti ini, untuk info bagi teman-teman semuanya, jadi ya biasanya kita menjualnya ayakan 2, 3, dan 4 ya. Jadi biasanya kalau ukur 2 itu biasanya sudah bisa terjual, karena ya bisa kita lihat kalau ukur 2 itu ya sudah kelihatan yang panjang-panjang. Biasanya kalau mungkin yang lebih jelas lagi ukur ayakan 3 itu ya teman-teman. Kalau sudah mau diseleksi ukur 3 itu sudah jelas yang panjang yang mana, yang balon yang mana, dan nanti yang panjang bisa dijadikan ataupun dikategorikan ikan pakan. Jadi seperti ini salah satu contoh cara menghitung ikan moli pakan, bisa 55 ya teman-teman. Jadi 5 kemudian 5 nanti kalau sudah genap 100 ekor nanti kita kasih kecek ataupun pertanda, bisa dengan biji ataupun dengan daun. Misalkan dapat 100 kasih 1 biji, 200 2 biji, nanti kalau genap 1000 ya 10 biji. Bisa seperti itu, ataupun dengan cara yang lebih cepat, yakni dengan diukur dengan gayung ataupun ember. Biasanya kalau di pasar-pasar itu dengan diukur dengan 1 liter 2 liter seperti itu. Jadi misalkan 1 gayung buat mandi itu ya, itu biasanya kalau misalkan 1 gayung itu ukur 200, nanti ya tinggal ngalikan. Dan ini alhamdulillah sudah diambil oleh pembelinya. Jadi tadi kita jadikan 3 untuk 7.000 ekor. Jadi kalau 14.000 itu ya bisa dijadikan 3. Dan ini adalah burayak ikan moli kita kemarin yang kita kuras, dan ini kita kasih pakan karena ini hari libur nyantai ya. Jadi kita kasih sambil bermain-main dengan ikan kita. Ini adalah kerupuk yang sudah melempem. Coba kita kasih ke ikan-ikan kita, mau apa enggak ya teman-teman. Nah seperti itu ya keadaan kerupuk yang masuk ke air. Jadi minyaknya bercampur dengan air ya seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana
makanan ataupun kerupuk ini masuk ke dalam perut kita ya nanti ada zat-zat kimia yang tercampur dengan organ-organ kita ya, dampak buruknya ya mungkin sudah kita tahu ya, ada yang kolesterol ataupun penyakit-penyakit lain yang berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang mengandung zat-zat kimia seperti itu. Jadi ya kita harus lebih berhati-hati lagi. Jadi ya kembali ke ikan moli kita. Ini ikan moli makanannya cukup banyak ya teman-teman, tidak cuma pelet ataupun cacing ataupun kutu air. Segala makanan insya Allah ini mau ya teman-teman. Sisa-sisa makanan yang tidak habis itu biasanya pagi hari itu bisa kita masukkan. Nasi pun juga bisa. Nasi yang mungkin sudah basi bisa kita masukkan ke kolam. Jadi syaratnya ya kolamnya yang luas, jangan yang kolam sempit terus kita masukkan makanan yang sisa, nanti malah mengotori ya teman-teman. Jadi kalau kolam yang cukup luas seperti tempat kita ini 3 kali 4 meter ya tidak apa-apa dimasukkan sisa-sisa makanan. Tapi kalau mungkin cuma 1 meter kali 1 meter ataupun 1 meter kali 2 meter ya lebih baik jangan, nanti bisa merusak kondisi air. Jadi selain kita kasih kerupuk, hari ini kita kasih pelet yang mungkin belum pernah kita kasih videonya ya teman-teman. Ini pelet serbuk ya, kita kasih kita simpan di tempat sisa wafer ya supaya lebih aman, tidak hanya di plastik saja. Jadi ini pelet serbuk ini untuk buraya lumayan bagus karena bisa langsung masuk ke dalam mulutnya. Jadi tidak seperti pelet-pelet lele ataupun yang lebih kecil dari pelet lele itu nanti masih belum bisa muat di dalam mulutnya. Seperti apa istilahnya ya, dititili ya, dimakan sedikit-sedikit. Tapi kalau ini kan bisa langsung masuk ke dalam mulutnya. Jadi seperti itu. Jadi cocok untuk buraya kita. Jadi saran dari kita mungkin selain kita buat bula-bula seperti di video-video sebelumnya, itu peletnya ya bisa berupa serbuk. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak ada waktu ataupun waktunya cuma sebentar ataupun sibuk ya bisa dengan kasih pelet serbuk seperti ini. Tapi kalau mungkin teman-teman yang waktunya senggang, misalkan hari libur, bisa dibuatkan bula-bula pelet karena ya butuh waktu ya, dengan merebus air kemudian masukkan ke dalam pelet, kemudian peletnya ditumbuk sampai halus berbentuk bola-bola bakso. Itu kan butuh waktu ya lumayan lama, 10 menit sampai 15 menit. Jadi ya bagi ya teman-teman yang mungkin sibuk, yang lebih praktis ya kita kasih pelet seperti ini, serbuk seperti ini. Ini sudah ada, jadi kita bukan menumbuk sendiri, tapi ya sudah ada jenis pelet seperti ini di toko-toko ikan ataupun di toko pakan ikan sudah banyak sekali jenis-jenis seperti ini. Jadi kalau di daerah kita ini namanya nener, jadi pelet berupa serbuk. Jadi mungkin kalau keunggulannya ya seperti yang saya katakan tadi, ikan bisa langsung memakan pelet ini karena ya bentuknya serbuk. Dan mungkin dampak negatifnya kalau pelet ini tidak habis, nanti bisa merusak kondisi air. Jadi air menjadi keruh dan mungkin bisa berbau busuk ataupun tidak enak, dan nanti bisa mempengaruhi kesehatan ikan. Jadi untuk mengatasi itu ya kita kasih pelet seperti ini ya secukupnya saja, sesuai dengan jumlah ikan kita yang ada di kolam. Dan ini tidak kita sarankan untuk dimasukkan ataupun diberikan pada ikan yang ada di dalam akuarium, nanti ya malah merusak kondisi airnya, karena kita tahu akuarium mungkin ya luasnya ya cuma segitu ya, tidak ada 1 meter itu biasanya. Jadi ya kita masukkan ke sini ya untuk ikan yang ada di kolam saja.
bagi teman-teman yang mempunyai cara-cara yang lain, tidak apa-apa, silahkan, mungkin bisa kasih masukan di kolom komentarnya. Jadi ya setiap peternak ikan ya berbeda-beda cara, tapi kalau di farm kita ya seperti ini, sambil bersantai kita bermain dengan ikan-ikan kita. Jadi ya kunci dari budidaya apapun, selama kita menyukainya ataupun hobi ya, jadi ya tidak ada rasa bosan ataupun bingung kalau ikan kita tidak laku ataupun dagangan kita tidak laku. Yang penting kita menyukainya ataupun mencintainya, insya Allah ini ya tetap saja menyenangkan. Jadi ya seperti itu. Ini bisa kita lakukan sepanjang hari ya teman-teman, di waktu sore ataupun pagi bisa, sambil berlibur, sambil bermain-main dengan keluarga bisa kita lakukan seperti ini. Dan ini buraya ikan moli kita ini masih campur ya, kemarin karena mungkin tempatnya tidak ada ya kita masukkan jadi satu aja. Jadi ya meskipun ini campur, tetapi dari indukan yang sudah kita beda-bedakan tempatnya, bukan berarti indukannya kita campur yang oranye dengan yang putih, itu tidak, tapi ya berasal dari indukan yang berbeda-beda, yang tempatnya pun berbeda. Jadi nanti ya untuk anakannya ini ya tetap bagus warnanya, yang oranye ya oranye, yang putih ya tetap putih. Jadi seperti itu. Kemudian untuk buraya yang kita kasih pakan ini mungkin untuk ukurannya ini masih ukur ayak 1, dan beberapa yang besar-besar itu mungkin ayak 2 ya teman-teman. Dan ini masih belum layak jual. Nah seperti ini masih belum layak jual. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli ataupun sering kali ada yang bertanya untuk minta ataupun mau beli benih ikan moli, ya kita tidak menjual ya teman-teman, karena ya ikan seperti ini ya mungkin harganya masih belum ada, dan mungkin cara menghitungnya pun sangat sulit sekali. Jadi kalaupun kita jual ya mungkin yang jenis pakan tadi kita buat ataupun kita hitung dengan takaran literan seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu dulu informasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi bagi yang ingin membudidayakan ikan-ikan seperti ini bisa mengunjungi toko-toko ikan hias yang terdekat. Insya Allah di sana banyak sekali menyediakan ikan-ikan seperti ini, ataupun bisa pesan di tempat kita kalaupun stok masih ada ya teman-teman, karena ikan moli seperti ini banyak sekali yang meminati. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk bisa mengikuti updatean video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.